Baiklah, salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Florencia Riahta Tarigan, NPM 1917051011 dari kelas B. Jadi saat ini saya akan menjelaskan mengenai simulasi root cell pada sistem operasi Windows. Jadi root cell-nya ada dua kata. Yang pertama itu ada root dan cell. Jadi sel di sini artinya adalah suatu tempat yang memungkinkan pengguna itu dapat berinteraksi dengan sistem. Jadi root ini adalah tingkatan pengguna yang tertinggi dalam suatu sistem operasi, bisa itu Linux atau tingkatan lainnya. Jadi root cell itu memungkinkan suatu fasilitas yang dapat memungkinkan pengguna ini memiliki akses seperti root. Jadi untuk mengakses root cell di sistem operasi Windows itu kita harus memiliki 3 bahan. Yang pertama itu ada namanya aplikasi XAMPP. Jadi di aplikasi XAMPP ini menggunakan sistem konfigurasi yang default. Jadi dia itu default ya. Terus bahan yang kedua itu ada dinamakan script. Jadi script ini yang sudah kita download sebelumnya di kelas yang di file KSI. Jadi di script ini kita ekstrak dulu, lalu kita simpan di C, kemudian XAMPP, lalu dia di file htdocs ya, untuk menyimpan scriptnya di htdoc, lalu scriptnya itu ada di KSI. Untuk bahan yang ketiga itu adalah browser. Jadi browser ini digunakan untuk mengakses localhost. Ini untuk mengakses localhost KSI. Jadi localhost host KSI, terus nama foldernya. Nah, untuk di browser ini kan sama-sama KSI. Jadi KSI di sini dengan KSI di sini dia itu sama-sama disimpan di localhost. Jadi KSI yang di script itu kita pakai untuk mengakses setelah localhost di browser. Jadi dia itu berhubungan antara script browser dan folder, maksudnya aplikasi XAMPP. Untuk langkah-langkah mengsimulasi root cell di aplikasi Windows itu, kita itu menggunakan perintah type, terus nama folder, nama folder, lalu piping dia clip. Lalu
setelah masukkan perintah ini, kemudian nanti kita kopas untuk mendapatkan kode program PHP-nya. Untuk selanjutnya kita langsung praktekkan aja. Pertama kita buka Excel-nya. Jadi di sini aplikasi modul Edgepad dan MySQL itu harus sudah di running terlebih dahulu supaya bisa dipakai di localhost browser. Kemudian kita buka browser. Sebelumnya juga jangan lupa untuk meletakkan file KSI di XAMPP di localhost yang htdocs nih ya. Jadi udah ada file KSI nya, ada checklogin.php, dwijim.php, isin ini kayak gambar atau logonya, jadi login ini .html. Langsung saja kita buka localhost yang login.html ya. Nah, di sini udah kita masukkan. Lalu kita buka yang localhost root shell yang dwijim.php. Jadi di sini tuh ada dia localhost yang dwijim.php dengan localhost login.html. Jadi di sini kita itu bertujuan untuk menemukan password dari sistem informasi tersebut. Jadi misalnya kita buat password yang lain ya. Nah, untuk password di sini dia keliru karena salah. Atau untuk menemukan password di sini kita bisa saja menggunakan perintah kode shortnya itu dengan Ctrl U. Bisa saja ya. Jadi passwordnya itu ini dia, aku bingung. Tapi untuk Ctrl U ini tersendiri, dia tidak selalu ada berisikan passwordnya. Jadi bisa ada bisa enggak. Di sini kita menggunakan root shell. Untuk root shell ini kita coba perintah dir. Jadi dir ini berfungsi untuk menemukan apa saja yang file-file yang ada di dalam root shell ini. Jadi filenya itu ada checklogin.php, ada dwijim.php, ada izin.jpg yang berbasis gambar atau JPG, login.html. Jadi untuk menemukan passwordnya itu menggunakan root shell. Di sini kita masukkan perintah type checklogin.php, piping clip yang sebelumnya telah dijelaskan di sini. Jadi kita gunakan nama folder, piping clip, dan selanjutnya kode filenya kita kopas. Kita ketik, lalu kita jalankan. Nah, jadi di sini tuh memang langsung terkopas. Kemudian kita Ctrl V. Di sini jelas kalau passwordnya itu aku bingung. Kemudian kita buat passwordnya aku bingung. Yaitu sukses. Jadi kalau dia menggunakan root shell itu sebenarnya lebih bagus ya daripada yang lainnya, daripada Ctrl U itu. Jadi kita langsung bisa menemukan password yang benarnya. Sekianlah mengenai simulasi root shell
pada sistem operasi Windows. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Salam sejahtera.